Nabi Muhammad mengatakan tentang tokoh yang akan saya sampaikan padamu, Ummu Salamah. Amma ma dzukirti minal ghirah fasawfa yudhibahallah minki. Wa ma dzakarti minas sin faqad asabani mithlu alladhi asabak. Wa amma ma dzakarti minal ayal fa innama iyaluki iyali. Tentang apa yang kamu sebutkan wahai Ummu Salamah mengenai kecemburuan, semoga Allah menghilangkan sifat tersebut darimu. Adapun yang kamu sebutkan mengenai usia yang sudah tak lagi muda, usiaku pun tak lagi muda. Sementara yang kau sebutkan mengenai banyaknya anak-anak, ketahuilah bahwa anakmu wahai Ummu Salamah adalah anakku juga. Salah satu dari ibu kaum beriman, Ummahatul Mukminin, yang harus kamu kenali wahai saudariku adalah Ummu Salamah. Wanita yang bernama Hindun binti Abi Umayyah ini merupakan salah satu dari istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pantas kita teladani sekurangnya dalam dua hal. Yang pertama, dalam kesabarannya menjalani ketaatan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata, kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak akan pernah. Selagi kamu mengatakan bahwa kamu beriman, selagi kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka pastilah ujian akan datang dalam kehidupan kita. Keimanan adalah sesuatu yang besar. Menjadi beriman adalah menaiki jalanan terjal mendaki menuju kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selagi kamu beriman, jangan berharap jalanmu selalu landai. Kamu akan diuji, kamu akan diberi cobaan untuk menjadi semacam seleksi dari Allah dalam memilih hamba-hambanya yang tercinta. Berhasil melalui ujian dengan kesabaran, kamu akan menjadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah. Seperti halnya dengan perempuan yang akan aku kisahkan kali ini, Ummu Salamah. Dia dan suaminya Abu Salamah termasuk golongan pertama dari kaum suku Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Ketika keadaan menjadi berat, mereka berdua pun memutuskan untuk hijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan yang lainnya. Bertahun-tahun keduanya merasakan hidup dalam damai di Habasyah. Suatu hari mereka mendengar kabar keadaan di Mekah telah membaik. Mereka pun kembali ke Mekah, kampung halaman mereka tersebut. Namun ternyata keadaan belum berubah, malah justru sebaliknya. Umat Islam di kota Mekah diganggu, disiksa, diperlakukan semena-mena. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memberitahu bahwa orang-orang di Yathrib atau Madinah mulai banyak yang masuk Islam. Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah kemudian memutuskan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Disinilah awal ujian tersebut terjadi. Di perjalanan menuju Madinah, Ummu Salamah bersama dengan Abu Salamah dan anak mereka yang masih balita yaitu Salamah, anak laki-laki mereka, ditahan, ditangkap oleh kaum kafir Quraisy yang terdiri dari keluarga Ummu Salamah. Kami tak akan membiarkan kalian berdua terlepas lagi dari tangan kami sesudah kalian berdua sebelumnya berhasil pergi dari negeri ini ke Habasyah. Kembalilah ke Mekah. Terjadilah keributan, terjadilah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan.
Hingga kemudian mereka memutuskan, kalau gitu Abu Salamah, kalau kamu mau berangkat silahkan aja. Akan tetapi keluarga kami nih, Ummu Salamah nggak boleh, harus kembali ke Mekah. Dengan berat hati, Abu Salamah kemudian meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali ke Mekah. Sementara Abu Salamah berangkat sendirian ke kota Madinah menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju hidup dalam kedamaian, dalam cahaya Islam. Ummu Salamah pulang kembali ke Mekah. Ujian belum selesai. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika keluarga Abu Salamah mengetahui bahwa yang berhasil berangkat hanya Abu Salamah, mereka pun datang ke tempat Ummu Salamah untuk mengambil anaknya, merampasnya dari ibunya, karena mereka tidak mau keponakan mereka, cucu mereka berada di tangan ibunya dan bukan berada di tangan bapaknya. Ummu Salamah menderita. Ia kini tinggal di Mekah seorang diri, tanpa anak yang sangat disayanginya, pun juga tanpa suami yang kini telah berada di Madinah. Hingga kabarnya setiap pagi Ummu Salamah akan berangkat ke ujung kota Mekah. Dari sana ia akan melihat-lihat jalanan, memanggil-manggil suaminya. Ia akan memanggil-manggil pula anaknya. Ia akan datang ke rumah keluarga Abu Salamah meminta agar anaknya dikembalikan, namun usahanya sia-sia. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hingga 1 tahun lamanya. Bayangkan, andai hidupmu seperti yang dirasakan Ummu Salamah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesudah 1 tahun hidupnya terasa terlunta-lunta tanpa orang-orang yang dia sayangi, tanpa orang-orang yang dia kasihi. Satu waktu ia keluar ke jalanan, kemudian ia berjumpa dengan saudara sepupu Abu Salamah. Laki-laki tersebut tak sampai hati melihat keadaan Ummu Salamah. Ia segera pulang kembali ke Mekah dan kemudian mengumpulkan keluarganya. Dia mengatakan, ayolah, ayolah, kesian. Saya melihat Ummu Salamah keadaannya begitu mengenaskan. Kembalikanlah saja, biarkan sajalah ia menuju ke kota Madinah untuk berjumpa dengan suaminya. Dan biarkan sajalah ia dikembalikan anaknya kepadanya. Mereka pun kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Mengizinkan Ummu Salamah untuk berangkat ke Madinah dan mengembalikan pula anaknya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah bahkan nekat hendak berangkat seorang diri. Ia dan anaknya yang masih balita kala itu. Akan tetapi di tengah jalan ia berjumpa dengan saudara sepupu Abu Salamah yang kemudian mengantarkannya sampai ke Kuba. Ummu Salamah kini telah kembali bersama dengan suami dan anaknya. Bahagia rasanya. Mereka pun kemudian tinggal bersama-sama 1 tahun, 2 tahun, hingga beberapa tahun sesudah itu. Datanglah kewajiban perang Badar. Abu Salamah di antara 313 pasukan yang berangkat untuk membela Nabi Muhammad, membela agama Islam, i'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dia
membela Nabi Muhammad di medan perang Badar. Umat Islam berhasil menang di medan peperangan tersebut. Hingga meskipun jumlah tak seimbang, hanya 313 orang pasukan saja, pasukan tersebut berhasil mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Umat Islam berbahagia. Akan tetapi Ummu Salamah, meskipun hatinya bahagia dengan kemenangan Islam, dia harus berduka cita. Sebab suaminya termasuk di antara sedikit umat Islam yang tewas di medan perang Badar. Abu Salamah terluka. Ia sempat membaik, akan terlapi, kemudian beberapa waktu sesudahnya ia meninggal dunia. Di masa kesedihan kehilangan suami tercintanya, Ummu Salamah ingat pesan suaminya suatu kali. Wahai Ummu Salamah, kata suaminya Abu Salamah, hari ini aku mendengar hadis yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Wahai Ummu Salamah, Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seorang mukmin tertimpa kehilangan atau terkena sebuah musibah, kemudian ia berkata apa yang diperintahkan Allah, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Nabi Muhammad mengatakan, orang tersebut akan diberi pahala atas musibahnya dan akan digantikan untuknya yang lebih baik dari kehilangannya. Ummu Salamah mengingat hal tersebut sehingga ia pun dalam masa-masa duka kehilangan suaminya membaca doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sekali lagi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Saya lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ummu Salamah berkata, tak kukira ada siapapun lebih baik daripada Abu Salamah. Untukku, aku rasa tak ada sesiapapun lebih baik untukku daripada Abu Salamah. Akan tetapi aku tetap membacanya, bukan karena berharap digantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Aku rasa tak ada yang lebih baik darinya untukku.
Aku membacanya agar aku tidak terhalang dari pahala kematian Abu Salamah. Dan aku juga membacanya agar aku dapat melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudariku sekalian, saat kehilanganmu, kehilangan orang yang kamu cintai, bacalah doa tersebut. Kehilangan orang tuamu, kehilangan anakmu mungkin, kehilangan suamimu, kehilangan saudaramu, kehilangan gurumu, kehilangan kawan dekatmu, kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, bahkan kehilangan barang sekalipun, kehilangan handphonemu, kehilangan hartamu, kehilangan rumahmu karena kebakaran, kehilangan harta bendamu, apapun saja jenis kehilanganmu, amalkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan kepadamu pahala kesabaran. Allah pun akan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Tentu kehilangan orang tua tak akan digantikan, sebab tak ada orang tua selain orang tua kita. Akan tetapi Allah akan menggantikan rasa yang baik di dalam hatimu. Kehilangan anakmu misalnya, belum tentu Allah gantikan dengan anak yang lain. Akan tetapi Allah akan menghibur hatimu. Allah akan membahagiakan hatimu. Karenanya ucapkan doa tersebut dalam setiap kehilanganmu. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini ya Allah, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Kini Ummu Salamah menjanda, dan sesudah iddahnya selesai, beberapa orang melamarnya. Satu, karena tahu perjuangan Ummu Salamah. Kedua, karena memang Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang baik hatinya, baik akhlaknya, indah dan rupawan pula wajah beliau. Di antara yang melamarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Akan tetapi Ummu Salamah menolak lamaran dari setiap laki-laki yang datang melamarnya. Hingga satu hari seorang ponakan datang kepadanya untuk menyampaikan lamaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika disampaikan lamaran Nabi tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Bukan karena Ummu Salamah keras hati sehingga tidak mau menerima lamaran Nabi Muhammad, bukan pula karena Ummu Salamah melihat tak ada siapapun bahkan Nabi Muhammad lebih baik daripada Ummu Salamah, bukan, tentu saja bukan. Akan tetapi Ummu Salamah merasa takut jika ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Nabi Muhammad sebagai seorang istri. Dia merasa rasanya lebih mudah untuk menjadi umat tanpa ada embel-embel istri bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyampaikan alasannya. Dia katakan, siapalah saya sampai berani menolak lamaran Nabi Muhammad? Siapalah saya
sampai berani menolak makanan Nabi besar Muhammad. Akan tetapi tolong sampaikan maafku kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya adalah seorang perempuan yang pencemburu. Ketika bersama dengan Abu Salama, saya selalu merasakan rasa yang semacam ini. Saya khawatir jika nanti saya menjadi istri Nabi Muhammad, kemudian saya cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad yang lain, saya menjadi seorang perempuan yang tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad. Saya takut kualat kepada Nabi Muhammad. Saya takut tidak baik adab saya kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kepada Nabi Muhammad hal ini, bukan menolak lamaran Nabi, tapi saya takut menjadi seorang perempuan yang tidak dapat menjaga adab, menjaga akhlak kepada Nabi, sebab saya adalah seorang perempuan yang bercemburu. Alasan lain pula, usia saya sudah tidak lagi muda. Andai usia saya muda, tentu mudah bagi saya untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad, memperlakukan Nabi Muhammad dengan sangat istimewa. Akan tetapi saya usianya sudah tak lagi muda. Sampaikan maaf saya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut saya merasa kurang untuk bisa berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad. Alasan yang ketiga, saya punya banyak anak. Saat itu anak Ummu Salamah ada 4 orang. Saya takut anak-anak saya akan merepotkan Nabi Muhammad. Saya takut saya sibuk mengurusi anak-anak saya hingga saya pun juga tidak maksimal untuk berkhidmat dan menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah alasan-alasan saya ini kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi mulia, ketika disampaikan apa yang menjadi alasan Rasulullah, Nabi menjawab dalam hadis yang tadi telah saya sampaikan di awal mengenai sifat cemburu yang dia sampaikan. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa tersebut dari dalam hatinya. Dan doa Nabi Muhammad dijawab. Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang tidak lagi memiliki kecemburuan kepada Nabi Muhammad. Ia bahkan menjadi perempuan yang selalu menghibur istri-istri Nabi Muhammad. Ia bahkan menjadi seorang perempuan yang di masa sakitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang waktu itu tetap memilih untuk menggilir istri-istrinya karena takut dosa, takut tidak menjalankan kewajiban beliau sebagai seorang suami yang tentu saja. Padahal itu semua tidaklah demikian keadaannya dalam pandangan Allah, karena memang Nabi Muhammad sudah dalam keadaan sakit. Ummu Salamah berinisiatif mengumpulkan istri-istri Nabi Muhammad, kemudian meminta kepada mereka, bagaimana kiranya jika kita mengikhlaskan giliran kita kepada Aisyah yang memang rumahnya paling dekat dengan masjid, sehingga Nabi tidak harus mengirim kita setiap hari. Rasanya tak sampai hati melihat Nabi Muhammad dibawa setiap harinya ke rumah-rumah seorang di antara kita. Tidak lebih baik biarkan Nabi Muhammad yang berada di rumah Aisyah yang memang paling dekat dengan masjid, dan sebagai gantinya kita yang mendapatkan giliran datang untuk menjenguk dan menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Semuanya setuju berkat kelegaan hati sehingga Ummu Salamah. Nabi kemudian menjawab juga
Adapun yang dia sebutkan mengenai dia sudah tak lagi muda, sampaikan padanya bahwa usia itu pun di atas usianya. Kita sama-sama tua dan marilah menjalani kehidupan masa tua bersama-sama. Nabi kemudian mengatakan, adapun yang Ummu Salamah sebutkan mengenai 4 orang anaknya, dia memiliki anak yang banyak, sampaikan padanya bahwa anak-anak yang Ummu Salamah adalah juga anak-anak saya. Masya Allah, sebuah jawaban yang sangat indah. Sejak hari itu menikahlah Ummu Salamah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ummu Salamah mendapati tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seindah-indah suami, lebih baik daripada Nabi Salamah tentu saja. Nabi Muhammad bahkan memperlakukan dengan baik anak-anak Ummu Salamah, membimbing mereka semuanya, menjaga mereka, menafkahi mereka, dan memperlakukan mereka selain anak-anak beliau sendiri. Kemudian hal kedua yang kita dapat pelajari dari kehidupan Ummu Salamah adalah kebijaksanaan beliau. Sering sekali yang saya muliakan, Ummu Salamah perempuan yang sangat dewasa. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah tentu saja, Ummu Salamah, Nabi Muhammad setiap kali keluar kota, kalau pulang beliau akan mendatangi rumah istri-istrinya, dan itu akan beliau awali dari rumah Ummu Salamah, kemudian berakhir dengan rumah Sayyidah Aisyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi pun juga dalam keadaan-keadaan yang agak genting, dalam keadaan-keadaan yang cukup berat, yang pertama kali didatangi adalah rumah Ummu Salamah. Setiap kali Nabi Muhammad merasa perlu menyiapkan masukan, Nabi Muhammad akan datang ke rumah Ummu Salamah. Sehingga sekali yang saya muliakan, salah satunya adalah ketika kejadian Hudaybiyah, Bai'at Hudaybiyah atau keadaan perjanjian Hudaybiyah. Sehingga sekalian, di tahun ke-7 Nabi Muhammad SAW mendapatkan kewajiban haji. Nabi Muhammad bersama dengan pasukannya, bersama dengan umat Islam, termasuk seluruh istri-istrinya dan juga termasuk semua perempuan-perempuan yang mampu untuk berjalan, mereka semuanya berangkat ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Namun ternyata sampai di Hudaybiyah mereka ditahan oleh pasukan kafir Quraisy. Sesudah menandakan perjanjian-perjanjian, Nabi Muhammad memutuskan kita nggak usah berangkat haji, kita balik aja ke Madinah. Umat Islam kecewa. Nabi Muhammad tetap, kata Nabi Muhammad, kita pulang kembali ke Madinah, kita sembelih kambing-kambing kita, dan kita pun juga mencukur rambut-rambut kita untuk tahallul, karena mereka sudah berpakaian ihram. Kata Nabi Muhammad, kita tahallul, kemudian kita juga sembelih kambing-kambing kita, kemudian kita pulang kembali ke Madinah. Umat Islam merasa kecewa, jauh-jauh jalan dari Madinah ke Mekah, kalau ujung-ujungnya balik juga, apa nggak kita coba belajar di perang-perang gitu. Tapi Nabi Muhammad tetap memutuskan hal tersebut. Nabi merasa kecewa, ini orang dikasih perintah buat sembelih kambing, buat cukur rambut, kok ada cukur bersih. Nabi kembali mengumumkan, ayo semuanya potong kambingnya, cukur rambutnya, yuk semuanya potong rambutnya, cukur rambutnya, potong kambingnya, cukur rambutnya. 3 kali Nabi Muhammad telah mengumumkan, namun para sahabat masih belum bergerak juga. Nabi pun kemudian masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Kata Nabi Muhammad menabrak, wah, kenapa ya mereka nggak dengar ucapan saya? Saya suruh mereka buat potong kambing, saya suruh mereka buat cukur rambut, kok pada nggak kerjain ya? Nabi masuk dengan raut wajah kecewa atas apa yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat. Saat itu, Ummu Salamah, ini yang kita minta pada hari ini kepada Allah, ya Allah,
kebijaksanaan Ummu Salamah berikanlah kepada kami. Ya Allah, jadikan kami perempuan-perempuan yang dewasa, perempuan-perempuan yang tahu apa yang harus diucapkan dalam segala keadaan, perempuan-perempuan yang tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya bicara, perempuan yang tahu apa yang harus dia bicarakan dalam segala keadaan. Dan ucapan kita bisa menjadi panduan bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudari kita, bagi semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ummu Salamah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sepertinya mereka tidak segera melaksanakan perintahmu karena mereka tidak tahu caranya, ya Rasulullah. Engkau dululah saja. Keluarlah wahai Rasulullah kepada mereka. Panggillah tukang cukur yang kau mau, wahai Rasulullah. Ajarkan mereka bagaimana mencukur rambut di hadapan mereka, dan lihatlah mereka semua akan segera melaksanakan perintah itu." Ummu Salamah kemudian melihat Nabi Muhammad keluar dari tenda. Nabi Muhammad segera menuju ke tenda-tenda para sahabatnya, tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi Muhammad memanggil seorang halak tukang cukur. Nabi Muhammad mengambil satu bangku, kemudian berkata, "Halik ra'si," kata Nabi Muhammad, "cukurkanlah rambut saya." "Halik sya'ri," cukurlah rambut saya. Halak tersebut kemudian mendekati Nabi Muhammad, berterangkan pastinya nyukur Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200 sahabat begitu mendengar Nabi Muhammad mencukur rambut, keluar semuanya dari tenda-tenda mereka. Semuanya kemudian berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Mereka berebutan siapa yang pengen paling depan. Nabi kehilangan. Tadi padahal disuruh cukur rambut tak pada keluar. Sekarang giliran Nabi yang mencukur rambut, semuanya pada keluar. Nabi bertanya kepada mereka semuanya, "Ma'akum, kalian kenapa sekarang terkumpul semua di sini?" Para sahabat tersebut menjawab, "Rasul, kami ingin melihat bagaimana cara mencukur rambut, agar nanti ketika kami mencukur rambut kami, cara kami persis seperti apa yang kau lakukan, wahai Rasulullah." Ternyata benar yang disampaikan Ummu Salamah. "Ya Rasulullah, mereka bukanlah durhaka padamu, mereka bukan tak mau taat padamu, wahai Rasul. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya dengan cara yang baik." Kata mereka lagi pula, "Rasul, kami berkumpul semuanya di sini karena kami berharap engkau membagikan rambutmu untuk kami." Mereka semuanya berkumpul adalah ingin mendapatkan berkat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang mengajarkan kepada mereka saudara sekalian tentang betapa berharganya hak nilai rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi bercinta tahu, tapi rasa cinta di hati mereka membuat mereka ingin agar mereka mendapatkan helai-helai rambut Nabi Muhammad SAW. Dan karena mereka paham nilai Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, sehingga mereka ingin mencari berkah dari apapun yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun berkata kepada tukang cukur, kata Nabi Muhammad, "Peganglah alatmu dengan tangan kanan, kemudian mulailah mencukur bagian kanan dari rambut saya. Basmil," kata Nabi Muhammad, "jangan lupa awalilah dengan bismillah." Saat tukang cukur melaksanakan, ketika yang sebelah kanan sudah tercukur, Nabi Muhammad berkata kepada tukang cukur tersebut, "Wazir sya'ri ila ashabi," bagikanlah rambut kesayangan kepada para sahabat-sahabat saya. Dia pun kemudian membagikannya
dan semuanya berebutan rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dapat 1 helai, ada yang dapat 3 helai, ada yang dapat sepotong karena berebutan. Semuanya menginginkan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir-pikir, untuk nggak ada orang Indonesia yang ikut berebutan. Kalau orang Indonesia terus nabung semuanya, habis itu selembar 200.000 dijual. Ya Allah, mudah-mudahan adab akhlaknya para sahabat berhasil tertular dalam diri kita insya Allah. Dan mudah-mudahan juga hari ini meskipun kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa mendapatkan helai-helai rambut Nabi Muhammad, tidak bisa memiliki bagian dari yang semula melekat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Semoga hari ini kita yang sudah berkumpul pada saat ini karena cinta pada Nabi Muhammad, Allah turunkan kepada kita berkatnya Nabi Muhammad SAW. Allah bagi-bagikan pada hari ini dengan keberkahan cerita yang tadi telah saya sampaikan. Semoga pada hari ini dengan keberkahan Nabi Muhammad yang membagi-bagikan rambutnya, semoga pada hari ini Nabi Muhammad membagi-bagikan syafaatnya kepada kita sekalian. Semoga hari ini Nabi Muhammad membagikan pertolongannya kepada kita sekalian. Semoga pada hari ini Nabi Muhammad SAW berkenan untuk mendoakan kita, berkenan untuk membagi-bagikan kepada kita apa yang telah Allah SWT bagi-bagikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dari ampunan Allah, dari rahmatnya Allah, dari karunia Allah SWT Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tidak terhalang dari keberkahan baginda kita Nabi Muhammad dan dari keberkahan Sayyidah Ummu Salamah. Sallu ala Nabi Muhammad.